Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pada saat ini kita dapat berjumpa lagi di dalam persekutuan doa Minggu Advent kedua. Dalam berkat kasih karunia dan kesehatan damai sejahtera hanya dari Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebelum mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari kita bersama hening di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai dari sekarang. Saat teduh selesai. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Marilah kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Kita bersama-sama berdoa untuk memulai persekutuan doa pada hari ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena berkat-berkat dan kasih karunia-Mu pada kami pada saat ini. Bersama-sama kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu melalui Bapak Widyoko. Kiranya Engkau mau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkanlah kami dari roh-roh yang akan mengganggu persekutuan ini. Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu saja. Melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk di dalam sapaan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 422 bait pertama dan kedua.
Yesus berpesan, baiklah, kita akan bersama mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Widyoko. Terima kasih Bu Widyoko. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24, yang demikian firman Tuhan. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan bahan yang sudah ada, mari bersama-sama kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, Allah semesta alam, yang karena kasih setia Tuhan tetap senantiasa berkenan memelihara kehidupan kami. Izinkan Tuhan pada kesempatan yang indah ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Hadirkanlah roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami untuk berbicara, memberikan terang bagi kami bersama-sama, sehingga kami paham dan mengetahui akan maksud kehendak Tuhan. Dalam kuasa roh-Mu yang kudus Tuhan, kiranya boleh kami memulai segala sesuatunya beralaskan pada pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada Advent minggu yang kedua. Dan renungan kita pada kesempatan ini berjudul tentang terang kebajikan. Jikalau pada Advent minggu yang pertama kita diantarkan pada pemahaman bagaimana seharusnya kita mempersiapkan minggu Advent yang pertama tentang keberadaan kita, bagaimana seharusnya kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Kita diajar untuk bagaimana bertobat. Dan saat ini firman Tuhan membawa kita pada perenungan tentang terang kebajikan, yang kira-kira bisa kita sampaikan demikian. Ketika kita beraktivitas pada malam hari, lalu listrik padam, tentulah aktivitas menjadi terganggu. Terganggunya aktivitas membuat kita mencari sarana pembuat cahaya selain listrik untuk dijadikan penerangan.
Hal ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan terang. Kegelapan menjadi pengganggu aktivitas. Dalam suasana gelap, kita tidak dapat melakukan banyak kegiatan. Tetapi ada juga loh orang yang rupanya menyukai tentang kegelapan. Mereka berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya yang tidak nyaman dan tidak dapat beraktivitas dalam gelap. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau dalam keseharian sedang enak-enaknya kita bercengkerama, ngobrol, beraktivitas, mendengarkan sesuatu, menulis sesuatu, membaca sesuatu, tiba-tiba lampu mati. Tiba-tiba gelap. Tentunya kita merasa kebingungan. Nah, tapi ada juga rupanya mereka yang suka dengan hal yang gelap. Mereka mengambil kesempatan dalam keadaan gelap untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Siapa mereka? Di antaranya adalah kelompok pencuri, kelompok perampok, pelaku-pelaku kejahatan. Mereka akan sangat senang dengan kegelapan, dengan keadaan di mana banyak aktivitas yang mereka lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Itulah aktivitas kegelapan. Ketika mereka beraksi dalam kegelapan itu, mereka nyaman. Sebab kejahatan yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain. Itulah perbedaan dalam kehidupan. Ada yang menyukai terang, tetapi ada pula yang menyukai kegelapan. Nah sekarang, dalam pemahaman iman kita, iman Kristiani kita, kehidupan dalam kegelapan adalah kehidupan yang diwarnai dengan kejahatan, dosa, dan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam iman Kristen, kita juga menghayati bahwa hidup yang dikehendaki Tuhan adalah hidup sebagai anak-anak terang. Sebagaimana dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berbicara tentang kehidupan dalam terang. Seperti apa toh kehidupan dalam terang iman Kristiani itu? Firman Tuhan mengantarkan kita bahwa kehidupan manusia dalam terang sebagaimana dituliskan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22 tadi dijelaskan kira-kira seperti ini. Demikian. Yang pertama, kehidupan dalam terang itu adalah sebuah kehidupan yang diwarnai dengan sukacita. Kesukacitaan tampak dari wajah yang berseri-seri. Bukan wajah yang cemberut, bahkan kelihatan nesu. Apalagi wajah yang tidak menunjukkan keramahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat manakah wajah-wajah yang gembira dan mana wajah-wajah yang cemberut. Wajah yang dipenuhi sukacita menjadi jendela bagi jiwa kita. Nah, kemudian yang kedua, kehidupan di dalam terang Kristiani adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan doa, seperti disebutkan di dalam ayat 17. Hal ini tentu berlawanan dengan kehidupan dalam kegelapan yang anti doa. Doa akan menjadi penyejuk jiwa, penerang jalan, juga menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan jalan yang terang. Yang ketiga, kehidupan terang iman Kristiani adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ucapan syukur, sesuai dengan ayat yang ke-18. Nah, apa kaitan mengucap syukur dengan kehidupan dalam terang? Orang-orang yang bersyukur akan melihat kehidupan dengan cerah, dengan indah, dan terang. Sebaliknya, orang-orang yang sulit mengucap syukur sangat kesulitan melihat hidup ini, bahwa sesungguhnya hidup ini itu indah, terang, dan nyaman. Bagi mereka yang sulit bersyukur,
hidup terasa penuh dengan masalah, gelap, sulit, dan tak terbatas. Segala sesuatunya menjadi serba tidak mungkin. Nah, bila Rasul Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, ia mengajarkan kepada kita untuk menerangi kehidupan dengan syukur yang tanpa batas. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang keempat, kehidupan dalam terang iman Kristiani itu tidak memadamkan roh. Seperti yang tertulis di dalam ayat 19 bacaan kita tadi. Nah, tidak memadamkan roh merupakan petunjuk bahwa kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang terus menyalakan semangat dari roh Allah. Dan yang kelima, bahwa kehidupan dalam terang Kristiani berarti selalu hidup dalam kebajikan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Hal itu dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat 21 dan 22. Yang di sana dikatakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, nasihat Rasul Paulus seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-22 tadi merupakan ajakan bagi kita untuk tetap senantiasa mengajak kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan kebajikan di tengah segala keadaan. Kebajikan diibaratkan seperti terang, maka jika diibaratkan terang, jadilah terang yang benar-benar terang, bukan remang-remang. Bukan remang-remang. Dalam terang yang benar-benar terang, kita dijauhkan dari keinginan melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Allah. Nyatakan terang kebajikanmu, agar kerapuan direngkuh dengan kebajikan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 422 bait ketiga. Yesus berpesan, sebagai anak-anak terang, marilah kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamaku bersinarlah. Marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Widyoko. Kita bersekutu di dalam doa membawakan permohonan-permohonan kita bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Yang terkasih Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, betapa sungguh Tuhan rindu hati kami menantikan kehadiran-Mu. Di tengah segenap rasa syukur kami Tuhan, Engkau berkenan senantiasa hadir di setiap kebahagiaan kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, maupun di tengah-tengah segala kewajiban kehidupan kami yang ada di alam semesta ini. Saat ini Tuhan, Kau antarkan kami untuk boleh bersama-sama kembali Tuhan, masuk pada masa Advent, di mana kami sangat merindukan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan, izinkan di masa Advent yang kedua ini Tuhan, di tengah pergumulan, di tengah segala permasalahan yang kami hadapi ini, kami pun boleh melihat bahwa sesungguhnya ada terang
yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ada terang kebajikan yang Tuhan ingatkan bagi kami kembali untuk kami boleh menoleh bagaimana kami seharusnya mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan. Kau telah mengingatkan kami ya Tuhan di minggu yang pertama untuk kami bertobat, mengakui segala kekurangan, kesalahan, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan pada Tuhan. Kau ajar kami Tuhan, Kau ajak kami untuk memutihkan diri kembali. Dan saat ini Tuhan, Kau mengajak kami untuk mengisinya di dalam kehidupan hati kami ini dengan terang-Mu, terang kebajikan yang daripada Tuhan. Penuhi hati kami ya Tuhan dengan terang itu, agar kiranya kami makin mampu Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Kami pun ingin Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, antar suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, Tuhan boleh hadirkan keharmonisan di dalam tengah-tengah kehidupan kami keluarga ini. Kami semuanya Tuhan merindukan hadirnya terang kebajikan di tengah keluarga kami. Demikian juga ya Tuhan, antarkan kami di tengah masyarakat, di tengah jemaat Tuhan, untuk boleh kami pun berbagi tentang terang kebajikan ini bagi kehidupan bermasyarakat kami. Tuhan, ingat kami pada saat ini ingin membawakan kepadamu syafaat kami Tuhan, khususnya bagi jemaat Tuhan di GKJ Telogosari. Bagi kami ya Tuhan, para adiuswo, hadirlah Tuhan di tengah masa-masa usia yang sudah semakin bertambah, dengan segala pergumulan, dengan segala permasalahan, dengan segala keberadaan para adiusmu. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir dengan penuh berkat kasih setiamu Tuhan bagi para sesepuh kami ini. Di tengah-tengah perjuangan segala permasalahan yang dihadapi, kesehatan, ketenangan batin, kehidupan masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir dengan penuh kasih. Hadirlah Tuhan sebagai pengayom, berikanlah ketenangan, berikanlah hari lepas hari kehidupan yang senantiasa makin nyaman, makin sejuk, makin menenteramkan di dalam kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan, kami ingin bawakan keluarga jemaat Tuhan. Di tengah pergumulan anak-anak mereka Tuhan, baik dalam pergumulan pendidikan mereka, pergumulan masa tumbuh kembang mereka, pergumulan usia muda mereka di dalam mencari kerja maupun mencari jodohnya. Tuhan, kami tidak tahu, dan kami hanya ingin sepenuhnya Tuhan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pimpinan penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan tuntun anak-anak kami Tuhan di dalam mereka melangkah, dalam pendidikan, dalam tumbuh kembang dewasa, dalam mencari jodoh dan mencari pekerjaan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan pimpin mereka dalam ketaatan di dalam Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupan mereka. Tolong Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi, masa-masa sulit ini, kami percaya Tuhan akan berkenan hadir. Ajarlah kami untuk dengan setia memohon hanya kepada-Mu Tuhan atas segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami ini. Masalah perekonomian khususnya Tuhan di tengah pandemi, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan berkenan tumpang tangan, angkat segala permasalahan keluarga-keluarga ini dalam keberadaan tangan kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, ingat kami akan saudara kami yang saat ini sedang dalam masa kurang sehat dalam keberadaan tubuhnya. Kiranya Tuhan hadir di tengah pemeliharaan, di tengah perawatan mereka di dalam rumah maupun di rumah sakit. Hadirkanlah orang-orang yang terkasih, baik itu para medis maupun keluarga mereka sendiri-sendiri Tuhan, dengan penuh kasih. Kiranya Tuhan boleh mengantarkan mereka pada kesembuhan melalui obat maupun melalui segala bentuk upaya yang ada.
Kami percaya kasih setiamu menyertai mereka di dalam pergumulan, di dalam perjuangan mereka. Demikian juga ya Tuhan, Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Anung Trirumanto beserta keluarga, tetap senantiasa Tuhan dengan penuh setia kami ingin serahkan dalam tangan kuasa-Mu, sertailah di dalam pelayanannya. Demikian juga keluarga Vikaris Fanani, kiranya Tuhan khususnya bagi Mbak Fanani yang saat ini sedang dalam kondisi hamil, mempersiapkan kelahiran putranya, Tuhan hadir dengan penuh kasih bagi keluarga ini, dan Tuhan pimpin di dalam masa persalinannya nanti, dan saat ini Tuhan jagalah kesehatan baik bayi maupun orang tuanya, janin maupun orang tuanya dalam berkat kasih setiamu. Persiapkanlah segala sesuatunya sehingga tiba waktu bahagia nanti mereka boleh mendapatkan kebahagiaan berupa kelahiran anak yang sehat dengan ibu yang sehat daripada Tuhan. Tuhan, segala sesuatunya yang menyangkut tentang segala aktivitas kegiatan gereja, Tuhan berkati di dalam menghadapi masa-masa Natal ini dengan segala aktivitasnya. Tolong Tuhan sertai. Demikian juga panitia besar menghadapi masa pentahbisan pendeta nanti dan ulang tahun gereja, kiranya Tuhan tetap senantiasa sertai sehingga setiap rencana yang ada kiranya rancangan-Mu lah Tuhan yang jadi. Inilah seru doa permohonan kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu Tuhan sempurnakanlah, karena kami ingin bersama-sama Tuhan menyempurnakannya sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang berada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Marilah kita untuk menutup persekutuan doa Minggu Advent kedua ini, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan doa Minggu Advent kedua telah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan dan persekutuan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.